Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa kebahagiaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu, saya mau menerangkan ini kadang-kadang mikir ini apa Pak? Kita tadi orang Islam itu apa? Ini salah, ngono salah. Termasuk mubalik ini ya ngomong salah, tidak ngomong salah. Saya yakin tidak semuanya mungkin setuju atau sependapat. Tapi kalau Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah sudah memfirmankan, sudah dawu, ya kita harus sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita membantah satu ayat pun. 6.666 ayat, bantah satu ayat saja, satu ayat saja. Itu sudah batal iman kita. Baik, langsung aja kita mulai. Mungkin keterangan saya itu agak ringkas karena dulu berwaktu. Oleh sebab itu nanti tanya jawabnya yang sebanyak-banyaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya kalau ngaji keluar insya Allah akan saya mulai ya ayyuhalladzina amanu. Hadil ayat maksusah. Ayat ini dikhususkan untuk orang-orang beriman. Lek wong zalim, wong kafir, wong musyrik, wong mufsidin, wong munafikin tidak masuk. Jadi ini memang benar-benar manut perintah Allah dan Rasulnya. Nah sekarang ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tunduklah kita ini pada Allah dan Rasulnya dan orang yang mempunyai urusan, orang yang mempunyai yaitu perintah minkum dari kamu. Min ini min tab'id, artinya tidak bisa keluar dari orang selain Islam. Pak, ini saya kok agak apa gembrembeng tapi jelas ya di luar. Oke. Ini yang menarik, ayat ini adalah Allah ada atiunya, Rasul ada atiunya, tapi ulil amri tidak ada. Dalam tafsir-tafsir, ulil amri itu maksudnya bukan 01. Artinya kalau katakanlah dalam sistem Islam ini bukan khalifah. Mungkin kalau di negara kita ini bukan presiden. Tetapi yang mengurusi urusanmu umpamanya termasuk zakat fitrah, termasuk zakat, termasuk zakat. Nah zakat ini siapa? Sing amirul zakat. Termasuk haji, amirul haj. Siapa yang jadi amir haji? Amirul jais, yaitu kepala atau pimpinan bolo perang. Itu yang harus diikuti. Itu pun fa'in tanaza'tum fi syai'in. Nah ini yang menarik, syai' itu nakiro bukan makrifat. Jika terjadi perbedaan antara pimpinan yang memimpin tadi dengan anak buahnya sedikit pun, rujukannya adalah farudduhu, harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mengeluarkan nurut hawa nafsu, nurut pendapatnya sendiri. Boleh berpendapat tapi landasannya tetap Al-Quran dan Sunnah dalam segala bidang. Sebab kalau orang Jawa itu kalimatnya demikian. Waduh, kalimatnya agak kasar ya, pakai bahasa Indonesia saja. Ya, kalau Jawa itu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Itu wis manusia. Nah, sering kali saya bilang, mengapa Indonesia ini beribu-ribu pulau bersatu? Karena disatukan oleh syahadat. Tanpa itu tidak bisa. Jangankan itu, jangankan lain pulau, kita ini sak keluarga aja beda pendapat. Itu sak keluarga. Nah, kecuali disatukan oleh Islam, oleh syahadat, baru bisa bersatu. Itu pun masih berpendapat macam-macam.
boleh berpendapat. Karena ini bahasanya bahasa Arab, tidak boleh mengartikan atau memaknai keluar dari tata bahasa Arab. Ono pakem nih, sehingga jelas. Nah, harus kembali Quran dan Sunnah. Ayat berikutnya cukup mengagetkan. In kuntum tu'minuna billahi, ya, jika kamu semuanya itu iman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Orang Islam, orang mukmin, kalau ada permasalahan kembalinya pada Allah dan Rasul. Itu kalau iman pada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita menolak, tidak kembali Allah dan Rasulnya, itu namanya bukan orang beriman lagi. Ini syartiyah, artinya satu persyaratan bahwa kalau memang kita ini orang Islam, orang mukmin, mesti baliknya Quran dan Sunnah. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit orang Islam, orang mukmin, kalau ada perkara kembali pada Allah dan Rasulnya, itu tidak sedikit. Oleh sebab itu, ayo muslimun, mari kita sadar Al-Quran perintah apa, Nabi perintah apa, kita sami'na wa ata'na. Aja dipilih, lek cocok ya tak gawe, lek tidak cocok ya tak gawe. Baik, ayat berikutnya. Alam taro. Ini alam ini hamzah itu lek berkata berdiri sendiri. Alif ba ta sa itu tidak ada artinya. Tapi sewaktu digandeng itu ada maknanya. Ini kalimat tanya, tapi tidak butuh jawaban. Ini namanya gampang ngomong istifham litabih, artinya tanya tapi untuk Muhammad gitu. Ini hamzahnya bisa disebut hamzah ingkar. Muhammad, apakah kamu tidak tahu orang-orang yang mengira nyono bahwa sesungguhnya mereka itu mukmin? Aku Islam, aku mukmin, aku Islam, ngomongin bima unsila ilaka wa ma unsila min qablik. Apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad, aku iman. Dan apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, aku iman, katanya. Jadi imamnya tadi pas dengan ngajinya. Mungkin oleh imamnya sudah dirancang, ini topiknya kok begitu, berarti suratnya surat ini. Cuma nanti kebetulan ini putranya teman saya. Nanti saya tidak perlu pas, mungkin 1 menit saja nanti sampai sini. Saya itu biasa gini Pak, ngerasani itu tidak menyelesaikan masalah. Dosanya pasti, makanya ngomong aja terang-terangan. Mungkin kalau tidak temannya, anaknya teman saya tidak berani ngomong. Tapi karena anaknya teman saya akan ngomong. Kemudian ayat ini berikutnya demikian. Ngaku iman, ngaku Islam, yuriduna, mereka menghendaki ayatahal kamu untuk berhukum ilat tauhid. Berhukum ini gini tauhid. Tauhid itu ya semacam kayak Fir'aun. Artinya gini, ada orang namanya Fir'aun dan ada orang kelakuannya kayak Fir'aun. Ada orang namanya tauhid, mungkin kelakuannya kayak tauhid. Artinya apa? Ini ada orang pintar ngomong, gampang ngomong tauhid itu. Pintar ngomong tapi nolak Al-Quran. Nolak Al-Quran. Waktu umiru lan teman-teman diperintah. Jadi orang-orang yang beriman tadi diperintah ayakfuru bi, supaya mengingkari kepada tauhid. Tidak boleh kita ikut tauhid. Jadi kalau kita ini sudah Islam, sudah beriman, ya apa kata Quran dan Sunnah, jangan nurut hawa nafsu nih. Sebab nanti lihat nurut hawa nafsu nih Pak, iman kita bisa batal. Tadi sudah disinggung, kalau wudhunya nggak bener, sholatnya batal, nggak sah. Kalau posone syarat rukun tidak dipenuhi, maka posone batal.
sholat pun bisa batal. Ono hadis yang menerangkan sholat sudah 60 tahun tapi tidak diterima. Nah sekarang begitu, ayo teliti diri kita masing-masing. Islam itu wis temenan atau belum? Sebab kalau belum bisa membatalkan iman seorang. Nah kalau di negara kita pegawai ada yang dipecat tidak dengan hormat. Lek dipecat nang ngene donya Pak, ndak ada masalah. Boleh gaya dia mau pegawai. Iki dipecat nang ngene agamane Allah Pak. Mau kemana? Sampai Nabi Musa itu didhawuhi oleh Allah. Musa, artinya kamu lek tak omongin ndak manut, kamu lek ndak sabar. Ayatnya begini, sing Nabi Musa itu. Idza haballahu qauman ibtalahu, masalahnya Allah itu lek cinta karo kaum itu mesti diuji, pasti. Kalau ceritanya ulama, kiai, ustaz, habaib tidak diuji, pasti diuji. Oleh sebab itu Nabi Musa pun juga gitu. Nah, asal tunas balaan alamiah, orang yang diuji nemen itu adalah para nabi. Mari ngono para solihun, mari ngono sak teruse. Dia itu orang sing soleh-soleh. Nah, maka Nabi Musa ini diuji oleh Allah. Musa, kamu kalau tidak tahan dengan putusan saya, kalau tidak sabar dengan ujian saya, kamu tidak bersyukur kepada saya. Hadis berikutnya menakutkan. Fal yahruj, lamnya ini lam amar, perintah. Musa, kamu boleh tidak manut dengan saya, metuwo keluar dari bumiku. Coba bayangkan, lek tidak tak dicoba tidak tahan, kau keluar. Nabi Musa. Kemudian teruskan lagi, waliyatlub Rabban siwai. Musa, lek kamu tidak sabar dengan ujian saya, goleo pengenan selain saya, goleo bumi selain bumiku. Mau kemana kita Pak? Makanya kalau orang Islam mau iman diuji itu wis biasa. Dan targetnya orang-orang kafir adalah sesuai surat Al-Anfal itu, para ulama itu targetnya, para pejuang, para mujahid Islam itu targetnya adalah satu, dibunuh. Kalau tidak bisa dibunuh, dipenjara. Kalau dipenjara pun tidak bisa, diusir dari tempat kediaman. Ini Quran Pak, surat Al-Anfal dilihat, kalau tidak salah ayatnya 30. Ini diusir. Oleh sebab itu kita harus benar-benar yang sabar, minta pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Kemudian setelah dia ini tadi berhukum kepada yaitu tauhid, padahal disuruh mengingkari, setan ngipasi. Wa yuridus syaiton menendaki ayudillahu dolalam ba'ida, ingin menyasarkan, ingin menyesatkan orang yang jauh, artinya supaya jauh dari Al-Quran, supaya jauh dari Nabi. Ini target iblis. Iblis ini, syaitan ini punya target, sak donya targetnya kafir kabeh. Target kita ini apa? Kita berjamaah, kita berkelompok. Target kita apa? Harus punya target. Lek enggak nanti kita bereset sedikit, salah sedikit, iso batal keislaman kita ini. Nah, ayat ini Pak ceritanya gini. Ono wong Islam bertengkar karo Yahudi. Wong Islam ini jalur hukum. Islam itu iman, jalur hukum negara tauhid. Jalur hukum negara tauhid. Makanya ini wong Islam tapi jalur hukum. Jenenge Ka'ab bin Ashraf, jalur hukum. Yahudi tidak mau, padahal Yahudi Pak tidak mau. Mintanya kemana? Ke Nabi. Mau aku nenggone Ashraf, nenggone Nabi ya. Bareng non pergi dari Nabi, ring saya cerita urusan tadi menang wong Yahudi. Jadi wong Islam itu harus jujur. Makanya wong Islam namanya intoleran, ndak NKRI,
ndak binika dalika itu kenemenen ndak ngerti ini kenemenen tentang itu. Makanya kita ini sing cerdas Pak, sing pinter Pak, biar nggak dibujuk orang-orang kafir. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Nah, akhirnya dimenangkan oleh Yahudi, ndak terima yang namanya Ashraf tadi, Ka'ab bin Ashraf tadi. Akhirnya pergi Sayyidina Umar. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan. Ringkas cerita Yahudi ngomong, Sayyidina Umar, saya sudah ke Nabi begini. Saya menang dalam perkara ini. Nah, yang ini Ka'ab ini salah. Bener. Ka'ab. Iya. Langsung faqatalahum. Sayyidina Umar ngetokne pedang langsung sabu bersih meninggal dunia. Wong Nabi wis menentukan kok sing jaluk hukumane nek ngene Sayyidina Umar. Sampai koyo begitu Pak asbabun nuzul dari ayat ini. Nah, oleh sebab itu lek urusan ngono Pak ning donya sik enak, nanti lek ning akhirat Pak kita beribadah 70 tahun tapi cuma-cuma. Oleh sebab itu kita ini hati-hati. Lah ini masih uraian, nanti insyaallah yang terakhir bagaimana kita tidak mengikuti ayat yang semacam itu. Nah, itu ada nanti. Kemudian ini Pak, ayat tadi ini An-Nisa semua yang saya terangkan. Ayat 65 ini An-Nisa. Fala warabbika. Lamnya ini lam zaidah tambahan di dalam tata bahasa Arab, tapi faedahnya takkid, ini penguat. Fala warabbika, mongko tidak disebut iman. Ini Allah sumpah pada dirinya. Bayangkan, Allah ini sumpah Pak. Lek sumpah itu manusia, iso bojo, iso bersumpah demi Allah menang di benerno, bener di kalahno, iso. Tapi ini yang sumpah ini Allah Pak, tidak main-main. Demi Tuhan Muhammad. Coba. Ini lek umpama wong ngono, gampang ngomong awake dhewe saking growegeten kenemenan. Wis kurang ajari kenemenan. Layu minuna orang iman. Orang-orang yang ngaku iman itu tidak beriman. Coba tegas ayat ini. Hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Sehingga kecuali orang-orang yang beriman itu lek njaluk hukum kepadamu Muhammad. Lek enek wong iman ana wong Islam njaluk hukume kok selain Islam, fala warabbika, demi Tuhan Muhammad tidak iman. Bapak Ibu boleh tersenyum tapi jangan merasa bangga. Kalau kita membuat hukum tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya Allah itu tidak beriman Pak. Inilah yang detik-detik katakanlah membatalkan iman kita. Nah kemudian apa yang diperselisihkan semuanya, yang paling kelihatan seringkali saya katakan adalah bagi waris. Masih ngomongin sholat ketokane apik bathuke gosong. Sing wedok ya ono iman kudungnya besar, tapi lek jenenge warisan itu ndak terima Pak, lek 21 jaluk podo. Ini fakta. Lek ndak percaya diadakan aja penelitian. Kecuali orang-orang yang ngaji, kecuali orang-orang yang tunduk dan patuh. Lek wis Islam menentukan tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Lek wis Islam menentukan ya lho. Kaum Ansor karo kaum Muhajirin Pak, itu dulu Nabi Seono itu beda pendapat. Ansor menyatakan saya menjadi pemimpin. Ringkas cerita Sayyidina Abu Bakar teko. Al-a'immatu min Quraisy. Imam besar, khalifah itu harus dari kaum Quraisy. Nah, orang Ansor dan kaum Quraisy akhirnya damainya untuk pemimpin 01 orang Quraisy, untuk katalah menteri dan sebagainya baru itu kaum Ansor. Lek ini wis gampang, lek ndak nanti repot.
Makanya kadang-kadang mohon maaf, sak masjid podo organisasi ini gak rukun. Mudah-mudahan ini masjid ini ojo sampai begitu. Ya, sudahlah, kita tidak usah jadi pemimpin, tidak usah memperlakukan aku wong pinter, tidak usah. Ibadah aja yang bagus, karena semuanya itu adalah amanah. Lek wis diputuskan gitu, mimma qadaita wa yusallimu taslima, legowo. Wong ngono ya Islam itu hukume. Nah, ngono. Terus sekarang kita teruskan, ini agak mencolok. An-Nisa ayatnya 150 151. Bapak Ibu, kalau Al-Qur'an itu sudah bilang, Al-Qur'an sudah nyebutkan, pasti wong Islam, pasti wong iman ada yang menjalani. Ada yang menjalani. Itu pasti tidak janda. Makanya Pak Bu, saya tadi sudah bilang, saya menerangkan ini juga abot. Waduh, ayatnya kayak gini. Karena apa? Saya yakin diantara jamaah ini orang yang setuju, orang yang tidak setuju. Lek yang setuju, orang temenan. Lek yang tidak setuju mungkin juga rasa-rasa. Ini Quran yang mulia, bukan saya gitu ya. Makanya tak dengar-dengarnya dengan insaf sampai Al-Quran. Cadar. Baik, kita lanjutkan. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Kafir itu kemarin ada salah saya terangkan, ono kafir sing orisinil karo kafir dadaan. Sing orisinil itu gampang ngomong, memang dia tidak mengenal Allah. Jadi ya kafir orisinil. Lah sing kafir tiba-tiba itu ngomong iman tapi nolak terhadap hukum. Ketokane iman, ketokane Islam. Lah inilah yang akan mengarah batalnya iman seseorang. Oke. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu, dan mereka menghendaki untuk memisahkan baik Allah wa Rasulih, antara Allah dan Rasulnya. Makanya nek sing ngomong wong kata lada namanya ingkar sunnah. Masih bener Al-Qur'an itu lek bertentangan, ulangi, masih sahih, masih bener hadis itu lek bertentangan dengan Al-Qur'an tidak sah atau tidak dipakai. Pak, maaf, ini bahasa Arab, jangan tergesa-gesa menyatakan hadis sahih bertentangan dengan Al-Qur'an. Lek jenenge wis sahih, jenenge wis sahih, berarti tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau bertentangan kelihatannya mungkin kita saja yang bisa belum mengartikan. Tidak ada yang bertentangan, itu tidak ada, malah saling menguati. Nah, oleh sebab itu jangan tergesa-gesa ngomong begitu kalau memang kita tidak tahu. Setelah yaitu ingin memecah belah, memang tugasnya kafir itu. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka berkata, oke, aku iman sebagian, ngafiri sebagian. Ini mungkin ada orang ngomong bilang gini, dari Islam kok jauh kereng-kereng, sing sedang-sedang saja, sing tengah-tengah, yo keren setengah keren, mungkin gitu. Akhirnya dia menghendaki, yaitu setelah iman sebagian, kamu sebagian, wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Dia menghendaki jalan tengah. Quran lho Pak persis. Akhirnya agamanya tengah-tengah. Pak, saya tanya, kalau orang Islam memakai hukum atau agama itu tengah-tengah, agama tengah-tengah itu kitabnya apa? Kitabnya itu apa? Ini Quran yang muni ini berarti pasti, bukan insya Allah, pasti ada yang menjalani. Ma'adallah, kita berhitung pada Allah. Jangan sampai begitu Pak. Kalau kita ini adalah iman sebagian, kafir sebagian, dan menghendaki tengah-tengah, makanya saya itu kadang seneng tapi ya senep. Anak-anak itu apik, karpe untuk toleransi beragama. Hari ini berkunjung ke
wihara, ke Buddha, ke Hindu, ke Kristen, Katolik, engko sebaliknya berkunjung neng ngene wong Islam. Lah itu lek ngomong sansret, membenarkan sansret Pak, buyar di depan kita. Makanya hati-hati dengan sikap ya, biar ngaji biar terus. Golek masjid milih, golek kanca milih, golek organisasi milih, golek guru milih. Ndak boleh sembarangan. Makanya sampai orang guru sing ngomong ini, oh itu ndak nyunah itu. Jangan ngaji di situ, itu ndak nyunah. Mohon maaf kalau ada ustadz yang ngomong begitu, ndak boleh ngaji di tempat lain karena ndak dianggap sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sampai melarang. Pak, saran saya metu ya aja ngaji ning kono. Saran saya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sopo ya apapun organisasinya, pokoknya ngetokne Quran, ngetokne hadis, mengapa tidak? Sak pinter-pintere wong jek ana sing luwih pinter. Sak hebat-hebate wong jek ana sing luwih hebat. Sak goblok-gobloke wong sing ana gunane. Kita ini harus sadar. Aja rumangsa kaya nggawa seakan-akan nggawa kuncine swarga. Lek ndak melu aku ndak iso mlebu swarga. Aja ngono lah, ya. Kita sing rukun sing apik. Nah, sekarang lek enek wong ngomong Islam itu agamane tengah-tengah, ayat berikutnya cukup menakutkan. Ayat 151. Ulaika humul kafiruna haqqo. Kalau wong Islam pendapatnya ngono, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, iman sebagian, ngafiri sebagian. Itu kata Quran, saya hanya menerangkan saja, kafir orisinil. Kamu tidak takut Pak? Kafir orisinil. Nah, oleh sebab itu lek wis kafir orisinil piye? Wa tadna lil kafirina adzaban muhina. Allah nyiapkan wong kafir ketokane api kaya apa? Wong ngingkari Allah sedikit pun dan ketokane apik kaya apa? Bukan insyaallah Pak, mesti mlebu neraka. Iki Quran. Aku mek nerangno tok Pak. Makanya nanti ayo dialog biar jelas. Nah, sekarang terakhir. Berjam ini soalnya patroli jam misalnya. Sekarang terakhir, sing menunjukkan ayat batal keislaman itu mana sih? Saya tuh jujur Pak, belum lama menemukan ayat ini. Mungkin sih setahun, beberapa tahun mulai. Wudu, batal wudu, ono keterangannya jelas. Quran ya ono. Terus batalnya poso ya jelas. Nah sekarang batalnya iman seseorang itu apa? Dalile. Sebab saya itu mau pinter-pinter, gak ada dalile mo, gak ada dalile mo. Pak ini masih dipikir, ya tetap dipikir, tapi sambil untuk belajar di rumah. Coba sing jelas dalile Allah ono iku apa? Tapi tidak usah dijawab untuk digawe sinau ning omah. Nanti jawabnya mungkin satu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin orang sing jawab Allah khalaqas samawati wal ard. Sing dadekno langit iku Allah dalile mau. Tapi adanya itu mana? Wes itu tidak dibahas, insyaallah lain kali. Nah, sekarang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Loh, wong iman mana? Kenapa kok begini? Saking cintanya Allah pada hambanya. Ojo sampai hamba-hamba Allah yang ngaku iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Iku ojo sampai mlebu neraka karep ngono tok ae. Nah, wong sing iman tunduklah pada Allah dan tunduklah pada Rasulnya. Wala tubtilu lan ojo batalno sira kabeh akmalaku ing amal-amal sira kabeh. Iki dalile batalnya iman seseorang. Nah, sekarang bagaimana kok iman itu batal? Ringkes cerita, karena ini waktunya mau habis. Ringkes cerita,
batalnya iman seseorang itu karena nolak Al-Quran maupun As-Sunnah walaupun satu ayat. Contoh langsung ibu-ibu, umpamane ngene, aku ambil Al-Quran itu kuwabe iman, sing ndak iman satu ayat tok. Apa itu? Aku mau lek di bojoku sampai rabi maneh. Wis ayat iki wae. Aku golek swarga teko liyane ayat iku. Ketokane ngomongnya bener, ketokane lho Pak. Tapi ini wis murtad Pak. Lek saya ndak menerangkan, besok saya mati ditakoni Khairuddin. Awakmu biyen tak kei ilmu ngene kok iso ndak kok lakoni ku piye? Lah kok ndak kok sampai nang jamaah ku piye? Tugasnya imam, tugasnya pemimpin itu adalah untuk menjaga agama supaya orisinil, tidak dilakoni oleh ahlul bid'ah. Jadi jaga agama itu. Di samping itu adalah gunanya pemimpin di dalam Islam itu adalah wasiasatin dunia, ngatur dunia. Dunia kan harus diatur. Lek diatur karo wong apik bejat. Makanya harus diatur sing apik. Nah, oleh sebab itu kita ngaji biar tahu. Jadi ringkas cerita ayat-ayat tadi menunjukkan wong Islam tapi bantah karo Islami. Wong iman bantah karo imane. Nah, kemudian yang terakhir, oh ngono iki jenenge membatalkan iman. Lek wis imane batal, Pak, ya sudah entek pisan. Contoh sing gampang banyak, sing gampang ini ae. Wong iman milih pemimpin wong kafir, batal imannya sudah. Apalagi jadi tim suksesnya. Kalau kemarin milih atau dari saya tobat Pak, tobat mana tobat. Lek ndak tobat nanti kena ayat ini, ya. Makanya saya juga takut. Tadi pimpinan tadi disebutkan BCM pimpinan NCM, jangan coba disebutnya wedi ya. Lek pondok pesantren itu sih apa ya? Karena apa? Saya tidak bisa mimpin api. Nah, nanti gimana? Makanya nanti saya menginginkan ini abal rapat kuwabeh. Nanti kelompok dari situ, ayo membicarakan apa? Nah, aku punya ide tapi hari ini belum saya keluarkan. Nanti lewis setelah pengukuhan baru kita keluarkan. Monggo tempatnya di masjid yang indah sini. Bila mungkin diizinkan saya senang. Itulah kurang lebihnya, disambung nanti sama dialog.